Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rais, SPD, MT. Dengan judul materi Perkembangan Pendidikan Kejuruan di Era Industri 4.0. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pendidikan kejuruan dan revolusi industri. Yang kedua, revitalisasi pendidikan kejuruan di era industri 4.0. Yang ketiga, peluang pendidikan kejuruan di era industri 4.0. Yang keempat, tantangan pendidikan kejuruan di era industri 4.0. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota kelompok yang pertama Andi Alisha Asa Ramadhani, yang kedua Hardianti, yang ketiga Dania, yang keempat Maharani, yang kelima Asrianti, dan yang keenam adalah Muhammad Iqbal. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya, dengan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Revolusi Industri 4.0. Pada Industri 4.0 adalah dengan menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan smart connection di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mampu mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Industri 4.0 dikenal juga dengan revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Dimaksud revolusi digital karena terjadinya pencapaian perkembangan komputer dan pencatatan secara otomatis pada semua bidang. Kemudian, yang dimaksud era disrupsi teknologi karena konektivitas dan otomatisasi di semua bidang akan menyebabkan tidak linearnya pergerakan dunia industri dan persaingan kerja. Salah satu karakteristik yang berbeda dengan hadirnya Industri 4.0 yaitu adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Contoh pemanfaatan alih yang marak digunakan saat ini adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Yang kedua, revitalisasi pendidikan kejuruan era industri 4.0. Menghadapi industri 4.0, pendidikan kejuruan membutuhkan dukungan masyarakat. Menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan membutuhkan dukungan dan pengakuan serta tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri lulusan pendidikan kejuruan sehingga lulusannya akan merasa aman sebagai pekerja yang terampil karena adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Pada dasarnya pendidikan kejuruan dapat disediakan atau difasilitasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk mempersiapkan dan merubah individu secara cepat dalam memenuhi tuntutan dunia kerja dan perubahan zaman termasuk era industri 4.0. Baik, saya akan melanjutkan pemateri kedua. Permasalahan mendasar yang terjadi di sekolah menengah kejuruan SMK sebagian kecil diantaranya kompetensi guru, kecukupan guru, sarana prasarana, serta pengelolaan yang masih jauh dari yang diharapkan. Prioritas pemenuhan pendidikan kejuruan. Revitalisasi pendidikan kejuruan harus mendapatkan prioritas dalam menjawab tantangan abad yang ke-21. Poin penting revitalisasi ditunjukkan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan dalam waktu yang singkat. Pemenuhan tersebut diprioritaskan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, pemenuhan sarana prasarana khususnya pada sarana pembelajaran praktik siswa atau sarana praktik pada unit produksi. Yang kedua, pelatihan guru produktif secara masif dan terkonsep. Guru praktik atau instruktur adalah guru yang memiliki kemampuan yang ditujukan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, perbaikan pada standar pengelolaan administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luas.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu peluang pendidikan kejuruan di era 4.0. Yang pertama, lahan kejuruan peningkatan sarana prasarana yang ada untuk memperbaiki mutu lulusan. Yang kedua, pemerintah bersama-sama dengan industri menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. Ketiga, penyediaan sarana prasarana yang lebih baik untuk kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mendorong pendidikan kejuruan menciptakan kemampuan kerja para lulusannya yang adaptif dengan dunia industri yang mereka miliki. Yang kelima, menetapkan standar nasional dan sistem pendidikan kejuruan. 6. Mengangkat tenaga pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Ketujuh, perlunya pemerintah membentuk suatu institusi yang dapat melaksanakan dan bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan terhadap setiap hasil karya siswa pendidikan kejuruan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tantangan pendidikan kejuruan di era industri 4.0. Tantangan pendidikan kejuruan di era industri 4.0. Adapun tantangannya yaitu: pertama, ketidaksiapan lulusannya untuk bekerja karena belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Kedua, masalah mutu atau kualitas pendidikan. Ketiga, kesenjangan antara lulusan dan lapangan kerja, di mana lulusan atau angkatan kerja lebih tinggi dari lapangan pekerjaan, sehingga banyak yang tidak terserap. Keempat, beberapa daerah masih banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, sehingga membuat kualitas siswa menjadi berkurang. Kelima, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dan kurangnya fasilitas uji kompetensi serta fasilitas sertifikasi pendidikan kejuruan. Keenam, kurikulum yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan sehingga belum mampu memenuhi tuntunan dunia kerja. Ketujuh, kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yaitu terjalinnya sinergi antara pendidikan kejuruan dan industri. Kedelapan, ketidaksesuaian tuntunan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa pendidikan kejuruan. Kesembilan, jumlah siswa yang melebihi kapasitas.